Saudaraku dulu, Tuhan berkati. Salam. Selamat tahun baru. Ya, Tuhan berkati, kayaknya semangat semua ya. Menyambut tahun 2022 ini, wah luar biasa. Memang saudaraku, Tuhan, kalau kita buat Tuhan menjadi saudaraku gembala kita yang baik, Dia pasti selalu memberi sukacita. Amin. Ya. Ya, saudaraku, pasti banyak kesaksian hidup ya kita alami selama saudaraku tahun 2021. Nah, itu semuanya saudaraku karena pertolongan Tuhan kita dapat saudaraku melihat ya, betapa baiknya Tuhan menolong hidup kita selalu. Amin. Karena itu saudaraku, mari kita buat saudaraku Tuhan itu tetap jadi gembala kita selalu saudaraku, menuntun kita di tahun 2022 ini. Amin. Mari kita buka saudaraku firman Tuhan, tidak asing lagi, sudah sering kita dengar, yaitu Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Sudah dapat semua? Amin. Ya. Saya akan bacakan ayat pertama, saudara baca ayat kedua. Situ dikatakan perikopnya, Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membalikkan aku di padang yang berlumpur hijau, Dia membimbing aku ke air yang benar. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Engkau yang menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Sama-sama. Kebajikan dan kemuliaan belaka akan mengikut aku seumur hidupku, dan aku akan hidup dalam naungan Tuhan sepanjang masa. Amin. Ya, Tuhan mau kita ini berdiam diri saudaraku selalu di sepanjang masa di rumahnya. Buat Tuhan itu selalu ada di kita saudaraku, maka itulah yang menguasai kita. Di rumah Tuhan itulah saudaraku ada kedamaian, sukacita, berkat melimpah, semuanya saudaraku. Jadi di sini dikatakan gembala yang baik ya. Gembala yang baik itu pasti selalu saudaraku memberi apa yang terbaik buat domba-dombanya. Jadi gembala baik itu sangat peduli kepada domba-dombanya. Tuhan kita itu sangat peduli kepada umatnya. Dia sayang kepada kita. Dia tidak mau saudaraku umatnya atau domba-dombanya itu satu pun terhilang. Dia mau semua sampai pada rencananya. Dia mau semuanya saudaraku umatnya itu diberkati. Dia tidak mau umatnya itu satu pun yang susah-susah, menderita, tidak ada pengharapan. Dia mau saudaraku tetap teguh berpengharapan kepada Dia. Dia tetap saudaraku mau domba-dombanya itu dekat dengan Dia supaya jangan datang musuh menyerang Dia, saudaraku. Amin. Ya, di sini dikatakan saudaraku, ya Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dikatakan saudaraku ayat 2-nya, Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Ya, Dia membaringkan aku ke air yang tenang, dan Dia juga tidak membiarkan kita kekurangan. Kalau kita lihat ya, di tahun 2021 banyak masalah, banyak penyakit juga, banyak yang bermatian. Ya, perekonomian juga saudaraku, ya tergoncang. Ya, tahun 2021 itu saya juga saudaraku agak tergoncang. Dikatakan saudaraku, ya tergoncang. Kenapa saudaraku? Begitu saya pulang dari saudaraku Sumatera, datang ke sini, lihat gembala kurang sehat, ibu gembala kurang sehat, benar-benar ada COVID ya, gitu saudaraku. Lihat saudaraku Lora juga kena saudaraku. Ya, bagaimana nih? Kok aku pulang ke sini di tengah-tengah serigala yang ingin menyergap saya juga kayaknya ini. Ada seperti itu pikiran saya saudaraku. Begitu saya sampai di sini, ya Tuhan tolonglah kami,
gembala kami, bisa memulihkan ibu kami, bisa memulihkan semua jemaat-Mu Tuhan. Itulah pikiran saya saudaraku, saya doa saya saudaraku. Rupanya Tuhan tolong, semuanya ditolong. Enggak hanya gembala, beberapa orang juga dengar saudaraku. Covid di sana, Covid saudaraku. Umat Tuhan ini juga banyak yang kena saudaraku, cuma enggak semua mengatakan aku kena Covid. Doakan katanya. Enggak saudaraku, aku flu. Nah dikatakan saudaraku, ada saudaraku hanya mengatakan aku flu. Doakannya kayaknya meriang, kayaknya agak sedikit lemah badanku. Hanya itu dikatakan, enggak dikatakan saudaraku aku kena Covid. Kenapa? Karena dia tidak periksa ke dokter. Dia hanya beriman bahwa Tuhan tolong hidupnya. Amin. Benar-benar terjadi Tuhan penolong hidup. Memang benar-benar gembala yang baik itu peduli kepada kita. Saudaraku, seperti Bapak Martin bilang saudaraku, Tuhan itu adalah penolong hidup kita. Benar-benar itu terjadi. Wah, puji Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan, satu demi satu sembuh saudaraku. Luar biasa ya. Pemeliharaan Tuhan. Jikalau tahun 2021 itu semua kita tergoncang baik kesehatan, sudah ditolong Tuhan. Kalau kita andalkan juga Tuhan di tahun 2002 ini, pasti segala perkara Tuhan tolong. Amin. Pasti Tuhan tolong. Tidak ada terlampau sulit kalau kita membuat Tuhan kita itu jadi gembala yang baik dalam hidup kita. Jadi mungkin saudaraku perkara yang kita tak dapat pikirkan mungkin terlampau sulit, tapi bagi Tuhan tidak ada terlampau berat. Amin. Semua, makanya dikatakan dalam Matius itu, hai engkau yang letih lesu, datanglah padaku, maka engkau akan mengalami keringanan. Kuk yang kupasang tidak berat adanya, ya kan? Jadi karena itu mari kita berlari, lekatkan diri kepada Tuhan supaya kita ini tidak kekurangan kesehatan dan tidak saudaraku kekurangan baik materi maupun masa depan. Amin. Ya, Dia akan membimbing kita ke air yang tenang, maka hati kita akan damai. Kita lihat saudaraku di dalam Mazmur 91 saudaraku ayat 14. Ya, Tuhan mau kita melekat kepadanya. Dapat saudaraku 91 ayat 14. Di situ dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam segala kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan dikenyangkan dia. Aku kenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Benar saudaraku, Tuhan perlihatkan keselamatan itu. Tuhan luputkan kita dari kelemahan kita, dari segala kesulitan yang kita alami. Kita sudah menyaksikan bersama-sama saudaraku di tahun 2002 ya, satu itu saudaraku, semua Tuhan pulihkan keadaan, yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan saudaraku. Jadi baik perekonomian, saya juga saudaraku tentang perekonomian di tahun 2021 itu memang saudaraku tergoncang saudaraku. Ya hari itu ya ada sebentar saya mengajar keluar saudaraku, sudah dijanjikan itu saudaraku per bulan lumayan saudaraku mencukupkan saudaraku. Jadi saudaraku dari mengajar juga dibuktikannya memang saudaraku lumayan juga. Tapi saudaraku, rupanya mereka juga tergoncang rupanya di Covid itu. Akhirnya saudaraku mahasiswanya dipulangkan ke kampung semua. Dioper keluar saudaraku. Di hati saya saudaraku, dia aslinya ya Batak keluar ya. Begini rupanya pikir saya saudaraku. Rupanya kita gak boleh mengandalkan manusia, gak boleh mengandalkan pengharapan kita kepada orang lain. Tuhan mau kita mengandalkan Dia. Tapi saudaraku,
Ya begitulah ya, saat kita mengandalkan Dia saudaraku, hari lepas hari, sekalipun nggak pasti gitu perekonomian saya, masih ditolong Tuhan juga rupanya sampai akhir tuh 2021, sampai hari ini tanggal 2 ya tanggal 1 2002. Puji Tuhan saudaraku, rupanya besar pemeliharaan Tuhan bagi kita. Amin. Amin. Iya. Mungkin Bapak si Firman juga mengalami lebih lagi yang lain. Mungkin yang lain saudaraku, tapi dia melihat kebesaran Tuhan. Jadi semuanya saudaraku, kalau kita melekatkan diri rupanya kepada Tuhan saudaraku, sebagai gembala yang baik, Dia pasti pelihara kita dan Dia memperhatikan kehidupan kita. Dan Dia meluputkan kita dari kesusahan itu. Amin. Ya, benar-benar tidak ada alasan rupanya saudaraku lari dari jalan Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Tidak ada alasan saudaraku main-main ikut Tuhan rupanya. Perlu kita serius supaya dapat kita melihat satu persatu saudaraku bukti kasih Tuhan dalam hidup kita. Maulah dibimbingnya ke air yang tenang, yaitu air kehidupan. Air yang memberi kita hidup. Memberi hidup, tadinya sesak jadi lega. Tadinya kita kayak kelaparan jadi lega. Saudara. Jadi Tuhan setia. Gembala yang baik itu juga saudaraku selalu mengampuni kita, mengampuni dosa-dosa kita. Kalau diperhitungkan pelanggaran kita banyak saudaraku, tapi kenapa sampai hari ini masih Tuhan pelihara hidup kita, masih Tuhan nyatakan terus kasih-Nya kepada kita? Memang Dia Maha Pengampun saudaraku. Dia tidak mau memperhitungkan kesalahan kita, pelanggaran kita. Kalau kita mau memberi diri untuk bertobat, saudaraku, minta ampun rendah hati, datang kepadanya. Dia nggak mengingat-ingat dosa-dosa lama yang begitu banyak kita tumpukan, saudaraku, dalam hidup ini. Ya kita bangun seperti saudaraku Tugu Moas, ya kan? Nah, dia nggak perhitungkan itu lagi, saudaraku. Kalau kita datang merendahkan diri, mengatakan ampuni aku, tuntun saya lagi Tuhan kepada kehendak-Mu, maka Tuhan mengampuni dosa kita. Amin. Jadi karena itu saudaraku, tahun 2021 sudah banyak kegagalan kita lakukan saudaraku, mungkin karena banyak saudaraku ego kita, atau saudaraku banyak perbuatan kita yang tidak benar membuat gagal hidup kita. Sekarang saudaraku di tahun 2002 ini, mari buka lembaran baru, hati yang baru, ikutlah Yesus dengan benar, supaya pertolongannya nyata dalam hidup kita. Amin. Nyata. Kasih-Nya selalu membimbing kita nanti. Itulah yang dikatakan di ayat 3 tadi. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, segadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi di tahun 2002 ini, sekalipun saudaraku ada yang mengatakan ada lagi virus baru yang namanya Omicron, itu lebih ganas daripada yang lalu katanya. Itu sudah ada gosip-gosip di mana-mana, saudara. Ya kan? Dan berita-berita, ya kan? Gak gosip lagi ya pasti. Iya, dia ketawa dia kalau mungkin gosip, karena gak pas saudaraku, ya kan? Iya, ya berita baru. Tapi saudaraku, janganlah takut. Janganlah takut. Tuhan itu pasti baik menolong hidup kita. Dia akan menyegarkan jiwa kita, memberi ketenangan untuk menghadapi itu. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi itu? Tuhan katakan pakai protokol kesehatan, ada patuh, supaya kita tetap sehat. Amin. Makan makanan yang bergizi atau bervitamin. Mari
lakukan. Tetap berdoa, melekat diri pada Tuhan. Mari kerjakan kita itu supaya mikron itu tidak menempel pada tubuh kita. Amin. Iya, penyakit mirip Omikron ya. Ya, Omikron kata Bapak saudaraku. Oke. Puji Tuhan, saya kadang salah saudaraku dengar. Ya, di situ dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi tongkat Tuhan itu yang menghalau penyakit-penyakit itu dari hidup kita. Amin. Firman itu yang bentengi hidup kita, membuat penyakit-penyakit itu tidak tembus pada tubuh kita, supaya saudaraku ada selalu saudaraku kekuatan baru, dan ada saudaraku pengharapan dari Tuhan, dan Dia membentengi dengan darahnya dan membuat saudaraku kita tetap sehat. Amin. Bagian ketiga dikatakan di situ, Tuhan itu menyediakan hidangan bagi kita. Ya, Tuhan itu menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi di situ dikatakan Dia menyediakan hidangan. Sekalipun dikatakan saudaraku, perekonomian Indonesia tergoncang, dunia tergoncang, ya. Sekalipun perekonomian dunia sudah tergoncang karena COVID kemarin saudaraku, kalau kita buat Tuhan menjadi gembala kita yang baik, yang mempedulikan hidup kita, maka Dia akan menyediakan hidangan di depan musuh kita. Amin. Ya, di depan lawan kita Dia akan siapkan semuanya saudaraku, keperluan kita. Kalau kita ingat saudaraku di masa COVID kemarin, ya, pekerjaan gak jelas saudaraku, tapi Tuhan tolong. Tuhan pakai pemerintahan, mungkin saudaraku sebagian termasuk saya, mensupport makan minum saya. Selalu tiap bulan ada RT telepon saya. Kalau saya nggak tahu, nggak baca apa saudaraku, itu grup saudaraku, dia katakan, Ibu Ros, kamu memang sudah kaya ya, nggak suka lagi bantuan. Kok Bapak RT tahu bilang itu, pikir saya saudaraku. Ya Pak, kenapa Pak? Ini ada bantuan, datang segera. Saya tunggu ya, 2 jam lagi. Ya ampun Pak, saya lagi di luar nih. Boleh nggak nanti malam saya singgah ke situ? Jangan malam-malam, bahaya. Oh iya ya Pak, maksud saya jam 7 saya bilang saudaraku. Iya boleh, masih di sini saya. Saya memutar balik saudaraku, kalau lagi pelayanan singgahlah di situ. Dikasih lagi beras saudaraku 15 kilo, lumayan. Iya, lumayan. Selalu tiap bulan. Kadang dapatkan saya saudaraku nggak tahu kenapa saya bisa dapat bantuan 300 per bulan itu semasa COVID itu saudaraku. Selalu dipanggil nama saya, kalau saya tidak ingat dipanggil saudaraku, hingga saya dikenal dia benar saudaraku. Coba Bapak RT kok udah kenal saya. Ini Bu Rosi ada bantuan nih, datang. Sekali, kadang saudaraku nggak sekali sebulan dikasihnya, kadang 2 kali, ya 2 bulan sekali. Hingga saudaraku, masa-masa saudaraku saya mau bayar uang kontrakan. Nah bagaimana nih Tuhan? Rupanya dipanggil saudaraku dapat 600, tinggal nambahin berapa. Oh haleluya Tuhan, puji Tuhan. Nah begitu rupanya saudaraku. Jadi pemeliharaan Tuhan itu selalu saudaraku ada. Sekalipun kita ini saudaraku ya tidak jelas masih saudaraku pekerjaan, pasti Tuhan tolong. Amin. Ya Tuhan tolong. Dia luar biasa kasih Tuhan. Sinilah saudaraku, tadi malam kami kumpul dengan ada jemaat saudaraku di rumah. Kami berdoa bersama di akhir tahun saudaraku. Kami sambil menangis, Tuhan besar kasih-Mu melihara kami tahun 2021. Kami yakin Tuhan tahun 2002 pasti Kau tolong Tuhan. Ya, sambil mencucurkan air mata. Amin. Dan
Dan ingat saudaraku, anak-anaknya masih diserahkan saudaraku. Ya, saya percaya tahun 2002 semua bisa mengumpulkan. 2022. Saya ngomong apa? 2022 saudaraku, ya. 2002 saya ya ampun. Saya kadang kelepotan berbicara. Ya. Jadi supaya melek kali saudaraku yang ngantuk saudara. Jadi ya, terima kasih Pak Gembala. Jadi saudaraku, ya itu kami ya saling saudaraku mendoakan di situ, yang minta kasih Tuhan supaya Tuhan menyertai juga di tahun 2022 ini saudaraku. Amin. Ya. Jadi saudaraku, Dia mengasihi kita dan Dia menolong kita. Dan kalau kita saudaraku jauh dari kasih-Nya, kita lihat di dalam Mazmur 7:3 saudaraku, Dia tidak akan saudaraku memberkati orang yang tidak mengasihi Dia. Lihat saudaraku, Mazmur 7:3 ayat 27. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu, padaku, pada Tuhan ya maksudnya, akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Jadi yang berzina itu bukan yang berzina badannya aja, maksudnya itu berzina kita mengalihkan diri kepada yang lain, saudaraku, tidak menyembah Tuhan dengan benar. Kalau kita meninggalkan jalan Tuhan dengan tidak sungguh-sungguh kita mengikut Tuhan, inilah saudaraku, maka banyak saudaraku masalah yang kita hadapi. Karena itu jangan kita saudaraku main-main lagi ikut Tuhan. Benar-benar kita serius, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup. Tanpa Tuhan saudaraku kita tidak bisa sehat-sehat saudaraku. Kita juga tidak mampu menghadapi perekonomian ini. Karena itu andalkan Tuhan. Jadi nggak ada alasan untuk tidak ikut Tuhan. Mari ikut Tuhan dengan benar. Amin. Ya, poin pertama tadi dikatakan malaikatlah pada gembala yang baik, supaya kita dapat rasakan kasih-Nya selalu, dan Dia juga bisa transferkan terus perhatiannya kepada kita, bukti kasih-Nya kepada kita. Dan yang kedua di situ dikatakan poinnya, yang kedua saudaraku, kita akan mengalami kesegaran jiwa, penyegaran jiwa, ketenangan, sukacita, damai. Kalau hati damai pasti bisa selesai pekerjaan kita saudaraku. Bisa kita kerjakan dengan benar. Kalau hati nggak damai, duduk tidak tenang, tidur tidak tenang, jalan pun pasti tidak tenang. Jadi supaya jiwa kita itu segar dan damai, sejahtera di hati, mari malaikatlah pada Yesus. Amin. Supaya Dia menolong kita, menuntun kita kepada jalan yang benar itu. Dan Dia akan mengarahkan kita. Kalau kita salah, Dia akan ingatkan, hei Rosiana, kau udah salah. Hei saudaraku, kembalilah ke jalannya. Ini jalan yang benar. Itu nanti yang dibuatnya saudaraku pada kita. Kalau kita lagi salah, Dia akan menegur kita, Dia akan menunjukkan jalan yang benar itu kepada kita. Ikutlah aku dengan benar katanya. Dan itulah membuat kita dapat merasakan kebaikan Tuhan kalau kita memberi hati ikut Tuhan dengan benar. Amin. Jadi supaya segar jiwa kita, malaikatlah pada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan itu adalah gembala yang baik dan memperhatikan hidup kita, yang membuktikan kasih-Nya benar-benar kepada hidup kita. Dan poin ketiga di situ, ingat saudaraku, kalau kita jauh dari Tuhan pasti banyak masalah. Dia nggak segan-segan membinasakan saudaraku pengharapan kita. Karena itu andalkan Tuhan supaya jangan binasa pengharapan. Artinya jangan jadi khawatir yang datang, tapi ada ketenangan bahwa ada masa depan yang pasti dari Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Karena ini saudaraku tanggal 1 saudaraku, ya saya mau Bapak Gembala menambahinya, karena ada poin-poin mungkin yang baru mau ditambahkan oleh Bapak Gembala karena menyambut tahun baru. Amin. Ya, Tuhan berkati. Silakan Bapak Gembala. Tuhan berkati. Salam.
kasih Pendeta Muda Rosiana Purba. Sebelum berkata, saya tidak berkhotbah yang kedua, hanya memberikan satu pesan kesan melalui firman Tuhan hari ini, jadi pegangan buat kita dalam menjalani tahun 2022. Ya, tetap fokus dengan firman Tuhan yang tadi. Nah, saya percaya apa yang disampaikan tadi sudah menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Nah, Tuhan Gembala yang baik, dan Tuhan adalah Gembala kita, yaitu Yesus Kristus adalah Gembala kita. Karena Gembala itu kita ada sampai saat ini. Amin. Tahun 2021 yang sudah kita lalui, sekalipun banyak tantangan, hambatan, bahkan sakit penyakit yang sudah kita lalui, dan banyak persoalan yang Tuhan izinkan, tapi tetap Tuhan beserta dengan kita, yang mengembalakan kita. Dan percayalah di tahun 2022, bukan 2002 ya, tahun 2022 tetap Tuhan itu Gembala yang baik. Ya, ada 4 pesan hari ini melalui firman Tuhan khotbah disampaikan, kesimpulan dari Mazmur 23. Yang pertama, kalau kita perhatikan di sini bahwa Tuhan Gembala yang baik itu pasti memberikan yang terbaik bagi setiap umatnya. Yaitu apa yang pertama? Tuhan pasti menyediakan segala kebutuhan kita, mencukupi segala kebutuhan kita. Tuhan tidak akan pernah memberikan kita hidup berkekurangan. Pegang firman Tuhan ini. Ini yang dikatakan oleh pemazmur di Mazmur yang pertama dan yang kedua, ya. Kemudian hal yang lain lagi yang paling penting adalah Tuhan pasti melihara hati dan jiwa kita. Karena pusat segala sesuatu itu dalam kehidupan kita adalah apa? Hati. Hati tidak sejahtera, hati tidak tenang, semua tidak akan pernah tenang. Pikiran kita tidak tenang, pasti hati kita tidak tenang. Maka tindakan pun kita tidak akan pernah tenang. Tapi karena ada Gembala yang baik yang menjaga hati dan pikiran kita, kita serahkan kepada Tuhan, maka hati dan jiwa kita bisa jadi tenang. Kalau orang Batak bilang tenang. Nah, tenang ya. Kalau orang Jawa bilang apa? Nah, istri saya orang Jawa. Tenang itu apa? Tenang. Adem. Adem ya. Ya, semuanya adalah kuncinya di jiwa. Di jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada kemauan. Nah, kemauan. Nah, 3 hal ini yang menjadi pusat dari kehidupan kita, ya. Nah, karena itu harus dijaga hati kita jaga jiwa kita, supaya kita terus mengalami ketenangan. Dengan ketenangan itu membuat kita akan menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada menang dalam menjalani kehidupan kita. Jadi apapun hambatan, tantangan, persoalan, masalah di depan kita tidak perlu takut. Mengapa? Karena Tuhan yang sama, Gembala yang sama yang akan menyertai kita di tahun 2022 ini, yang memberikan hati kita, jiwa kita menjadi tenang. Ya, karena itu kita jaga. Kemudian yang ketiga, melindungi kita dari segala bahaya. Nah ini, ya di ayat 4 dan 5. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2022. Apakah lebih baik dari sisi ekonomi, dari sisi kesehatan, atau mungkin ada virus-virus yang lain? Kita tidak tahu. Bumi ini bukan semakin baik, tapi semakin, dalam tanda kutip, semakin busuk, semakin hancur. Ya, semakin hancur. Banyak virus-virus yang kita tidak kenal itu bermunculan. Ya. Sekarang virus corona yang tahun 2019 itu menjadi virus yang seperti nanti menjadi satu batuk yang biasa. Seperti kita sakit kepala, ya minum paramek, obatnya sedang dipersiapkan. Jadi bukan lagi sesuatu yang sangat menakutkan. Kena sedikit langsung makan obat itu sembuh. Seperti kita batuk flu, cari paramek flu, ya sembuh. Sedang disiapkan di negara lain sudah ada. Ya, obat itu di Indonesia sedang dipersiapkan, ya. Tapi kita nggak mengandalkan itu, ya. Boleh saja disediakan di sarana itu dipakai oleh Tuhan, tetapi kita tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Karena Dialah Gembala kita, melindungi kita, menjaga kita dari segala hal-hal yang berbahaya apapun itu, sakit penyakit sekalipun, bahaya apapun itu, Dia tetap Tuhan. Dialah Gembala kita, ya, yang tidak pernah meninggalkan kita. Lalu yang terakhir, di ayat ke-6, Dia akan menambahkan kepada kita, mengaruniakan kepada kita panjang umur. Amin. Kalau setelah hari ini ada, kita semua ada, memasuki, ya, menyeberangi tahun 2021 ke tahun 2022,
Ya, kita sudah masuk, percayalah berarti Tuhan sedang menambahkan umur kepada kita. Ya, memberikan kesempatan bagi saudara dan saya untuk hidup menjalani tahun 2022 bahkan seterusnya. Ya, inilah suatu kebaikan dari gembala yang baik, mengaruniakan panjang umur. Bahkan kalau kita perhatikan di sini sepanjang masa, ini lebih juga bukan saja panjang umur ketika kita hidup di dunia ini, tapi ini juga menunjukkan kepada kehidupan untuk selama-lamanya. Berarti kehidupan yang bagaimana itu? Kehidupan yang kekal. Sampai kita memasuki kehidupan kekal. Itulah yang disediakan oleh gembala yang baik bagi saudara dan saya. Kalau hanya kehidupan dunia sementara ini, ya berarti tamat riwayat kita, tidak menjadi apa-apa. Tapi kita sudah dipersiapkan dalam kehidupan sementara ini memasuki kehidupan yang kekal di rumah Bapa di surga. Amin. Panjang umur. Hanya syaratnya apa saudara kasih Tuhan? Ya, syarat ini bukan berarti sesuatu yang maksudnya apa yang harus kita lakukan gitu. Apa yang harus kita lakukan supaya menikmati beberapa hal sudah disampaikan tadi itu. Yaitu tadi sudah disampaikan dalam Mazmur 91:12, yaitu melekat dengan Tuhan. Hati kita melekat dengan Tuhan. Artinya milikilah hubungan persekutuan yang baik dan harmonis dengan Tuhan melalui doa kita, melalui pembacaan Alkitab, dan juga pelayan-pelayan yang kita lakukan. Jangan pernah jenuh untuk melakukan pelayanan. Hal yang kecil sekalipun, ya, itu sangat diperhatikan dan dihargai oleh Tuhan. Amin. Hal apapun yang kecil dalam pelayanan, mari kita lakukan itu dengan kesungguhan hati sebagai bukti bahwa hati kita melekat dengan Tuhan. Memiliki hubungan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Memiliki hubungan persekutuan dengan sesama. Jangan pernah malas ke gereja dengan segala alasan. Ya. Seringkali orang Kristen, bahkan terutama orang Batak, ya, kalau hari Minggu tidak mau ke gereja. Mengapa? Karena ada arisan. Ya, ada apa? Arisan di Lapo. Ya, arisan di Lapo. Ya, maka saya katakan hari ini mengingatkan kita, khususkan hari Minggu untuk Tuhan. Memang semua hari-hari adalah untuk Tuhan, karena hari itu dari Tuhan. Tetapi khusus dalam beribadah, siapkan hari Minggu, jangan ada kegiatan apapun selain beribadah kepada Tuhan, kecuali sudah selesai ibadah. Itu namanya carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu praktiknya itu dalam kehidupan kita. Selalu cari lebih dahulu Tuhan. Ya, pasti Tuhan akan pelihara jaga kita seluruh kehidupan kita, maka kita kuat menjalani kehidupan ini. Amin. Jadi tidak ada jaminan tahun 2022 lebih baik daripada 2021. Tetapi percayalah, saya sudah katakan dalam hatiku, dalam kehidupanku, bahkan selalu saya katakan, tahun 2022 apapun kata orang yang membuat kita takut, selalu katakan, ya, tahun itu tahun kebaikan. Amin. Tahun itu tahun penuh dengan pengharapan. Katakan ke kiri kananmu, tahun 2022 adalah tahun kebaikan. Sekali lagi, tahun 2022 adalah tahun penuh pengharapan. Lalu tos karena Tuhan Yesus. Amin. Ayo karena Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Baik, tadi sudah berdoa.